Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Kakak-kakak semuanya, selamat datang di materi kedua penerimaan tamu ambalan tahun 2021 di MA Ma'arif Bangkung Udara Blitar ini. Nah, di materi kedua ini kita akan mengusik sedikit tentang sejarah pramuka di MA Ma'arif Udara Blitar ini. Nah, di samping saya sudah ada pemateri kita untuk pramuka Ma'alma. Untuk lebih lanjutnya kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Untuk namanya Kak Eko Wahyudianto, biasa dipanggil Kak Eko nih, Kak Eko. Untuk tempat tanggal lahir di Blitar 5 Februari tahunnya 1988. Untuk alamatnya di RT 1 RW 3 Desa Temenggungan Kecamatan Udanau Kabupaten Blitar. Untuk profesi sekarang sebagai guru, riwayat pendidikan formalnya di SD Temenggungan pada tahun 2000. Untuk SMP atau sederajat di SMPN 1 Keras pada tahun 2003. SMA-nya di MA Ma'arif Udanawu tahun 2006. Untuk perguruan tingginya di Universitas Terbuka pada tahun 2013. Untuk pengalaman kepramukaannya, KMD Kuarca Blitar pada tahun 2008, KML Kuarda Jatim via online pada tahun 2020. Pengalaman organisasinya yaitu DKR Udanawu menjabat sebagai ketua pada periode 2011 sampai 2013. Pengurus anak cabang Ansor Udanawu menjabat sebagai sekretaris pada tahun 2020. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materinya. Kita akan tanya-tanya sedikit nih Kak untuk sejarah kepramukaan yang ada di MA Ma'arif ini. Kira-kira siapa sih Kak penggagas dari pramuka di MA Ma'arif ini? Terima kasih. Untuk perkenalan tadi alhamdulillah sudah diperkenalkan oleh Master of moderatornya. Sekarang karena ini masih pandemi, mohon maaf saya buka sebentar ya. Oke, biar lebih jelas dengan saya. Gini Kak, untuk pertanyaan yang pertama tadi, ini periodisasi waktu ya. Jadi yang kita bicarakan adalah sejarah kepramukaan di MA Ma'arif khususnya. Ini sejarah kepramukaan di MA Ma'arif tak lepas dari berdirinya MA Ma'arif itu sendiri. Madrasah Aliyah Ma'arif berdiri tahun 1985. Ya sudah tua banget, alhamdulillah. Dengan semakin bertambahnya usia semakin jaya dan semakin maju. Luar biasa sekarang ini MA Ma'arif sudah luar biasa. Sampai sebagai alumni juga ikut bangga menjadi bagian dari MA Ma'arif Udanawu. Oke, lanjut lagi untuk periodisasinya. Selama kurun waktu 85 sampai berdiri itu belum ada sekarang yang bisa menjawab tepatnya tahun berapa. Cuma perkiraan dan juga pernah cerita dulu dari pembina saya dulu di sini itu adalah kurang lebih tahun 89. Itu adalah awal mula berdiri, yaitu penggagas dan juga kenapa kok Aliyah diberdirikan, kenapa pramuka di Aliyah itu ada. Suatu lembaga yang besar itu kurang lengkap bila tidak memiliki ekstrakurikuler pramuka. Maka pada saat itu segerombolan pemuda-pemudi, siswa-siswi di sini itu dengan semangat dan juga dengan istilahnya melobi ke madrasah. Bagaimana kalau di madrasah ini kita adakan ekstra pramuka? Pada saat itu periode yang pertama itu adalah sekarang ini beliaunya alhamdulillah masih aktif. Dulu juga sempat membina di sini juga. Itu Bapak Imam Majid, sekarang menjadi beliaunya mungkin kalau kakak nanti ingin bertemu langsung, sekarang ini adalah menjadi kepala kasih kesra di Desa Tunjung. Ini Pak Imam Majid. Itu periode pertama. Dibina pertama kalinya untuk pramuka MA dulu tuh gabung sama MTS Ma'arif.
karena MTS juga belum sebesar kayak sekarang. Aliyah pun juga masih, kalau nggak salah dulu siswanya masih ya kurang dari 100 lah, kalau sekarang lebih dari 1000 bahkan hampir 2000. Alhamdulillah ini perkembangan yang pesat selama 35 tahun berjalan ini luar biasa sekali. Jadi dulu pembina pertama di MA Ma'arif di sini gabung dengan MTS Ma'arif itu adalah Bapak Haidar Mirza, Kepala MTS Ma'arif. Itu adalah pembina pertama. Dulu kegiatan yang sering dikembangkan oleh teman-teman, karena dulu itu teman-teman di sini itu alhamdulillah linknya Pak Haidar itu luar biasa. Itu teman-teman pada saat itu mengembangkan yang namanya adalah Saka Dirgantara. Nah, sekarang kalau kakak-kakak kalau sekarang mungkin pengen Saka Dirgantara, nanti bisa juga kok ikut di Saka Dirgantara, tapi kalau di sini tuh lumayan jauh. Adanya itu di Malang, di Bandara Abdurrahman Saleh itu di Pangkalan TNI Angkatan Udara. Kalau ke barat nanti kita adanya lagi di Madiun. Tapi nggak apa-apa, nanti berkembangnya waktu itu ada seperti itu. Jadi dulu lebih condong ke pramuka di sini itu adalah ke kedirgantaraan. Padahal sekolahnya itu di istilahnya orang ya, itu sekolahnya itu tersembunyi, jauh dari perkotaan, bahkan dekat dengan perbatasan. Tapi alhamdulillah awal-awal berdirinya itu terjadi seperti itu, luar biasa. Itu di periode awal. Singkat cerita gini Kak, nanti untuk lebih memudahkan kita dalam belajar, di MA Ma'arif ini ada, saya bagi, ini versi saya nanti ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang lain, monggo nanti bisa menyempurnakan, atau mungkin kalau nanti salah-salah, karena ini pendekatan historisasi, kita berhubungan dengan orang-orang banyak. Dengan yang dulu itu kebanyakan orang-orang itu tidak begitu penting, istilahnya tahun lahir seseorang itu belum begitu penting. Bahkan kalau kakak tahu, orang tua kalian sekarang lahirnya itu dulu mungkin belum tercatatkan, nyatatnya lebih sawi. Bahkan aku biar dituain ya, mesti zaman mesti dengar seperti itu. Lah, di pramuka MA Ma'arif juga seperti itu. Ini nanti monggo mungkin kalau kakak-kakak nanti bisa kita telisik bareng-bareng siapa sih pendirinya, bagaimana, kita cari histori yang benar lagi. Kita terus kalau perlu kita nanti kita bukukan. Ini dari teman-teman kemarin ada yang usul seperti itu. Kalau sejarah yang periode pertama itu era 90-an sampai tahun 2000. Itu periode awal. Kita bagi periode kedua, ini periode saya yang alami ya, periode 2000 sampai 2010. Ini saya masih sebagai orang yang di situ, dan sekarang alhamdulillah masih bisa kalian kakak-kakak tanya tentang kegiatan dan juga historisasi kegiatan di MA Ma'arif. Alhamdulillah itu periode kedua, dan periode ketiga ini yang periode kakak-kakak lakukan saat ini, zamannya kakak-kakak semua. Ini adalah periode 2010, periode Dewan Ambalan Sunan Kalijaga dan Dewi Zikrani. Itu adalah periode 2000 sampai dengan 2000 sampai sekarang. Insya Allah nanti terus, insya Allah itu. Amin Allahumma amin. Itu kakak-kakak, di singkat awal kita kembali lagi tadi di periode awal. Di periode awal itu seperti yang disampaikan, awal sudah mengalami seperti itu. Terus karena kesibukan dan yang lain-lain, akhirnya Pak Haidar harus tidak bisa menjadi pembina lagi di sini. Akhirnya dengan fokus lebih di MTS Ma'arif, Pak Majid yang saat itu sebagai orang pertama langsung terjun di sini. Untuk pramuka itu periode 95 kalau tidak salah, 95 sampai 2000 itu pramuka di MA Ma'arif adalah dibekukan. Hanya 2000 teman-teman ngotot lagi Kak, ngotot lagi periode kedua ini, ngotot lagi. Teman-teman yang lain sudah pramuka, sana sudah dia gini. Akhirnya ya wis, kepercayaan. Pada saat itu adalah problem mencari kepercayaan dari madrasah Kak. Sangat sulit Kak pada saat itu Kak. Jadi setelah kita di blacklist, jadi kegiatan ini selalu diawasi, kita nggak pernah bebas. Jadi setiap kali kita mengadakan kegiatan yang namanya kesiswaan, kan Bapak Kepala Madrasah Bapak Edi Basuki selalu mendampingi. Bukan mendampingi karena demen karo pramuka, tidak, tapi karena tidak percaya dengan pramuka. Gara-gara kasus ini mau ya seperti itu Kak. Jadi mohon nanti dibenahi. Akhirnya 2002 alhamdulillah secara perlahan kita pramukannya bisa berdiri dengan berbagai kegiatan yang dulu tetap sulit Kak. Mulai dari saya di sini
2003 saya masuk, stagnan kegiatannya, hanya berputar dengan MA Maarif. Pramukanya kuat tapi adalah menjadi singa di kandang sendiri. Kita tidak pernah menjadi singa di kandang lawan atau di keluaran. Itu kakak-kakak, kita masuk ke periode kedua ya. Jadi tidak banyak yang dapat diulik dari periode pertama, karena selain prestasinya yang mengukir kegiatan untuk periode pertama juga sudah luar biasa sebenarnya kak, karena di situ kita juga sudah bisa mengikuti, berpartisipasi mulai dari kegiatan tingkat kabupaten. Dulu kalau tidak salah yang kedua itu sudah pernah mengikuti Raimuna daerah, kalau tidak salah tahun 2000, periode itu adalah di Lamongan. Itu ya Pak Majid sendirilah yang ikut pada saat itu. Itu ada dua pokok kita prestasi di periode awal, yaitu kita pernah berjaya dengan Saka Dirgantara kita, dan juga dengan kita sudah mengirimkan delegasi di Raimuna. Tapi ada periode kelam sampai pramuka kita dibekukan, tidak mendapat izin. Mungkin di periode pertama. Ya lanjut kak ya, untuk periode kedua ini periode membangun, walaupun sekarang kita masih tetap ada penyempurnaan karena namanya organisasi itu berjalan seiring berjalannya waktu kak. Gak bisa kita instan, setiap tahun mesti ada kekurangan, dan di tahun berikutnya harus kita lengkapi. Dan yang baik di periode ini kita bawa di periode yang organisasi pertama antara tahun 90-an sampai tahun 2000. Untuk kedua ini nanti kita masuk ke periode sejarah kepramukaan di periode kedua, itu di tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010. Ini ya kak, ini dengar-dengar ada salam nih, ini yang dulu pada saat saya di sini itu tidak ada. Yang jege itu ya pernah ada. Bisa diperhatikan nggak? Ya, nanti bisa kita sama-sama memberikan contoh kepada teman-teman yang ada di rumah. Monggo bisa. Biasanya itu salamnya diiringi sama salam pramuka dan 2 kali tepuk pramuka kan. Jadi nanti kita salam pramuka dulu, terus tepuk pramuka, terus kita untuk salamnya dari pramuka Ma'alma ya. Ya. Saya praktekkan dulu ya. Ya siap, monggo. Sama-sama. Saya tolong diajarin kak ya. Iya. Biasanya salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Spirits come from Mama Joy. Seperti itu kak. Sekarang kayak gitu. Begitu ya. Itu zaman daerah saya dulu belum ada kak. Yang ada ya cuma tepuk pramukanya saja. Mungkin dulu tepuk pramuka cuma beli yes gitu. Sekarang ada. Nah, itu ternyata punya spirit baru untuk pramuka Jaya. Ya. Terima kasih. Lanjut kita ya, ini tadi sampai kita ke periode 2000-an. 2000 ini tahun penuh harapan dan penuh tantangan. Memang benar ini tahun penuh harapan dengan penuh tantangan, karena di periode ini memang sudah luar biasa perkembangan teknologinya sudah luar biasa kan. Di mulai yang dulu itu yang ke madrasah bawa motor itu hanya bisa dihitung dengan jari, tapi di periode 2000 ini hampir semua siswa MA Maarif itu semua sudah pakai sepeda motor semua. Luar biasa, walaupun sekolahnya di tepi sawah, tapi luar biasa. Ini ternyata juga masyarakat juga bagus. Intinya ya seperti itu. Di periode ini kan kita sudah mulai menata ya, kita juga karena maklum untuk dulu akses informasi kita itu terlambat ya. Karena kita belum punya jaringan untuk kita mungkin dari teman yang berada di luar sini, kita hanya berikut pada kegiatan lokal saja. Kita pembinaan hanya pembinaan lokal. Bahkan di periode ini kita nggak mengenal namanya istilah Dewan Ambalan. Yang ada ya Pradana sama Pradana Putra sama Pradana Putri itu sudah tahu, tapi Ambalan namanya itu harus mengubah nama tokoh atau nama apa itu memang periode ini belum. Nah, jadi nanti kita singgung pada saat itu kita memang harus informasinya masih kurang. Kita ya kebetulan rumahnya kita kan antara Kediri dan Blitar. Kita Kediri tidak diakui, tapi di Blitar itu kita sangat jauh dengan akses kotanya. Sedangkan pusat
kepramukaan di kabupaten itu berada di sebelah timur, yaitu di Kecamatan Kanigoro, Garung, Taun, dan yang lainnya. Nah, jadi untuk yang akses sebelah barat itu memang ada ketinggalan. Pertama kita sebagai madrasah, kalau sekolah negeri beda kan. Sekolah negeri sudah ada jaringan tersendiri. Kalau dulu itu pramuka di sekolah kita memang belum ada jaringan, jadi memang masih ada terbelakang kita yang berputar pada madrasah sendiri. Di priorisasi itu problem yang sering terjadi pada saat itu adalah kita sering gonta-ganti pembina. Jadi ada pembina yang karena juga mungkin manajemen di madrasah dan juga ada yang lainnya, mungkin ada faktor-faktor yang mungkin perlu kita sampaikan. Jadi ada yang pembina yang bisa lobby dengan madrasah bagus, setiap kali mengadakan kegiatan baik selalu bisa merayu lah istilahnya. Tetapi di sisi lain dia tidak disenangi sama adik-adik. Akhirnya terjadi gap antara adik-adik dan juga pembina. Padahal adalah pembina adalah ujung informasi antara madrasah dengan adik-adiknya, dari kakak-kakak dari Hambalan itu sendiri. Jadi sering ganti pembina. Khususnya pembina itu relatif singkat. Dulu 2003 ini periode saya di sini selama 2003 sampai 2006 itu saya mengalami beberapa kali ganti pembina. Tahun pertama itu 2000 saya masuk. Ini pada saat itu periode OSIS-nya, kalau pramuka dulu pada saat itu tidak begitu populer. Ini ketua OSIS pada saat itu sebelum Kak Roket, sebelum Kak Roket, ini peramukannya itu tetap kita saling gandeng sama sananya, sering Esmarin ini sering dulu itu memang ya karena yang dapat informasi situ ya kita transfer di sini dapat dia, cuma kerjasamanya antara yayasan ini. Jadi pembina pertama saya di Sulu adalah Kak Asnawan, lalu di sini juga selama 1 tahun. Setelah itu ganti almarhum Ahwanto, namanya Barat Presiden nomor 1 Karajaya. Ini juga salah satu dulu DPU di sini. Itu juga pembina di sini selama 1 tahun juga. Terus 2006 dan terakhir saya di sini sebagai siswa, sebagai anggota aktif. Itu karena ada informasi lah, dulu sudah ada informasi masuk bahwa pembinanya itu harus berlisensi atau bersertifikat minimal KMD kan. Nah itu pada saat itu yang mempunyai sertifikat KMD di sini adalah Pak Nurpolis. Pak Nurpolis akhirnya menjadi pembina sebagai guru, dari guru. Nah dari guru itu mulai membina di sini, memberikan pengarahan dan yang lain-lain, bahkan sampai sekarang mungkin kalau namanya saya sendiri masih mengenal bahwa Pak Nurpolis adalah pembina saya sampai sekarang. Itu Kak Nurpolis menjadi pembina guru. 2005 ganti lagi nambah pembina, itu pembina putri, tapi nggak kuat lama, hanya mungkin bertahan satu tahun. Terus 2007 Kak Asnawan kembali lagi, 2008 2009 Kak Asnawan kembali lagi ke sini menjadi pembina. Memang menarik selama 1 tahun lagi. 2010 kami lagi Kak, ini namanya Kak Agus dari Wates dulu, tapi nikah sama sini. Ini pada 2006 ini ada momen luar biasa di mana pramuka Imam Arif mulai keluar, diawali dari Pornika perkemahan. Itu adalah bukan olahraga seni dan pramuka tingkat MA se-kabupaten dan kota Blitar. Di situ kita mulai tahu lah, ada informasi masuk karena kita sudah bisa berkenalan dengan pengurus dewan kerja cabang, itu sudah ada, kita sudah kenal dengan teman-teman pramuka dari sekolah lain. Akhirnya wawasan kita terbuka, mulai itu kita terbuka. 2006 itu Januari kita mengikuti Pornika, di bulan Maret kita di kuartir cabang ada edaran lagi, mulai ada masuk surat ke sini, kita ngengkel lagi Pak itu. Pada saat itu ngengkel karena memang izin di Madrasah itu sulit. Dengan berbekal dulu itu hanya berbekal uang 300.000, yang 100.000 itu uang sumbangan dari kuaran madrasah pada saat itu. Mohon maaf ini versi saya ya, jadi hanya menyumbang berupa dan izin. Jadi teman-teman dulu iuran akhirnya kita bisa berangkat 150.000 kita gunakan untuk
nyewa mobil untuk mengantar dan menjemput, dan yang lain operasional di sana kita juga wis baru itu mulai seneng lima. Setelah itu puncaknya setiap tahun kita selalu ada agenda keluar. 2006 ada itu, 2007 kita mulai 2006 itu mulai ada Bakung Ludoyo. Kalau dulu pada saat saya dulu itu bukan Bakung Ludoyo kan, itu kegiatannya masih Bakung Blitar. Kita kerjasamanya dengan DKC Kabupaten dengan DKC Kota Blitar. Jadi baru berganti nama menjadi Bakung Blitar itu adalah tahun 2009 itu mulai berganti nama menjadi Bakung Ludoyo. Karena kenapa? Peserta yang banyak dari Bakung Ludoyo itu adalah dari Kabupaten Blitar, tapi yang merasakan nikmatnya itu adalah kota. Akhirnya kita dan juga histori sejarah yang mungkin yang kata kemarin ikut di Bakung Ludoyo sudah tahu. Kita 2006 mulai ikut Bakung Blitar, 2007 juga terus lagi setiap tahun kita ngengkel terus ikut kegiatan. 2008 kita ada kegiatan itu seluruh peserta Dewan Ambalan. Kalau tidak salah dulu pesertanya 40 anak dari sini. Ini kalau di sini ada Pertikala, ya, namanya juga sama Pertikala. Perkemahan Bakti Saka Bayakara. Ini yang mengadakan adalah Keluaran Ponggok. Kita dari Imam Arif memberangkatkan seluruh peserta yang ada. Jadi anggota ambalan semua itu momen paling fenomenal yang pernah saya temui di sini. Awal kegiatan yang luar biasa karena izin untuk kemah putra putri itu dulu sulit karena terganjal dengan yang saya sebutkan tadi. Itu kita sudah bisa memberangkatkan seperti itu. Alhamdulillah. Terus 2009 tetap mulai kita keluar terus kegiatan ikut. 2009 tak ini puncak karena sudah ada informasi di situ periodenya Kak Ami Bahrul Imam, ini Pradana putranya Kak Ami, ini juga teman berjuang saya. Sekarang beliaunya bekerjanya ini salah satu juga alumni sukses. Mungkin kalau nanti sampai mengumpulkan alumni pramusik sukses, saya belum, saya nggak bisa. Ini salah satunya adalah Kak Ami Bahrul Imam, dulu adalah salah satu alumni pramuka yang pertama kali mendapatkan beasiswa etos yang sekolah gratis di negara. Jadi gratis sekolahnya di Samoni, seperti yang teman-teman yang lain itu salah satunya yang dari alumni pramuka yang pertama adalah alumni dari juga Pradana Putra. Setelah itu bermunculan mulai dari Kak Abdin dan seterusnya Kak Gampang Mulyadi dan seterusnya itu selalu ada dari alumni pramuka. Ini seperti itu Kak. Dari 2009 mulai muncul gagasan ide. Wih, kacau-kacau nih, kalau kenalan dengan temannya ada di sana. Kamu ambalannya jadi ngopo? Ngerti Kak? Kami mikir ambalan jadi ngopo? Seperti itu pada saat dulu. Saking tidak ada informasinya. Jadi mulai tahun 2009 kami koordinasi jagoan dengan para alumni dulu masih alumni. Bahkan periode itu mungkin ketua alumninya, maksudnya Pradana pada saat mulai periode saya Subhan, setelah itu Kak Kafi, Kak Tuti itu, Kak Kafi dan Kak Tuti, terus Kak Mudi, Kak Ami sendiri itu jagongan masalah ambalan, membicarakan ambalan kemudian terus pas sama Imam Arif. Akhirnya timbul kita ngusulin, kita sama-sama di pertambangan, gimana kalau namanya ini? Akhirnya dengan Ridho dan juga itu masih wacana dengan Ridho dan juga kesepakatan teman-teman dan juga kita sampaikan dengan Bapak Ibu guru di madrasah. Akhirnya tercetus tambah 2009 2010 itu tercetus nama ambalan kita itu adalah Sunan Kalijogo untuk putra dan Dewi Sirkandi untuk putri. Loh, kenapa kok seperti itu? Itu baru pencetusan. Kurang enak jenis ambalan tetap belum ada. Baru kita masuk ya periode seperti itu. Pada saat itu setelah kami adalah Kak Fajar itu dari Tawanrejo. Dari Tawanrejo Ikatan itu Pradananya putra itu. Ini menyempurnakan konsep ambalan itu tadi. Pada saat itu kalau nggak salah yang muncul duluan adalah bendera ambalannya. Ini yang muncul duluan adalah bendera ambalannya. Ini seingat saya itu ada bendera ambalannya dulu. Bukan
masih nama Ambalan, tetap ini kalau nggak salah nih bendera ini muncul 2011 periodenya Kak Nadir pembinaan sampean. Ini periode ini baru ada ini baru sebatas wacana nama, disempurnakan pada periode 2010-2011 ini Kak Arif Mustaqim sebelum Kak Nadir. Ini nanti periode ini lengkap maksudnya lengkap. Ini muncul kaos pertama itu warnanya dulu bukan merah hitam kan. Kaos pertama kali kalian punya kaos dengan lisensi pramuka itu kalau nggak salah hijau muda sama hitam. Itu sudah ada logo, tulisannya di situ adalah Ambalan, Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Itu periode Kak Arif Mustaqim. Ini mungkin yang sekarang musim masih bisa digeser ini nggak salah ya. Baru tahun selanjutnya periodenya Kak Nadir ini peradannya Kak Abdi Rahmat sama ini Kak Arbi ini kakaknya Kak Gampang. Jadi serumah itu satu pramuka sama seperti saya sebenarnya. Tapi di sini saya nggak pernah memiliki level ketua karena saya dulu itu semua kegiatan yang ikut itu harus saja, nggak pernah sing bagian administrasi paling nggak terakhir lah. Saya dulu seperti itu ikut aja. Ini lagi disempurnakan 2012 2011 ini periodenya Kak Adil, ketuanya pradananya Kak Abi dan pradana putrinya Kak Lina Rahmawati. Ini mulai logo Ambalan dan semua tentang Ambalan itu sudah dipakai pada saat itu. Mulai dari kaos sudah ada logonya, bed Ambalan itu mulai ada penemuan bed Ambalan, dari kegiatan mulai ada penemuan bed Ambalan dan bendera sudah mulai kita bawa kegiatan. Kalau tidak salah itu kegiatan pertama kita membawa bendera ini adalah lomba desek Al-Muslikun dan kalau tidak salah di Universitas Islam Balita itu Unisba. Ini baru ini bendera ini mulai di awal ini negara musuh berdiri minggir lah, istilahnya seperti itu. Jadi pada saat periode itu dengan pembinanya pada saat itu kalau tidak salah Kak Yuswanto dari Pondok. Oke Kak, ini di periode 2010 ada momen fenomenal untuk kita berikan koordinasi baik. Intinya di madrasah ini adalah sinkronisasi dan koordinasi. Pembinanya bisa menyambung dengan madrasah. Kakak-kakaknya juga punya link. Maksudnya link gimana? Kalau bisa di Imam Arif ini nanti antara semua aktivitas ekstra apapun itu ekstra yang ada itu kalau bisa koordinasi dan kerjasama. Insya Allah nanti kegiatan kita bisa mendukung dan bisa. Ini salah satu bukti koordinasi adalah 2010 itu kita koordinasi luar biasa. Saya sendiri juga termasuk di sini. Saya juga itu alumni. Saya bagian hubungan antara Kuaran dengan Imam Arif. Adalah pada saat itu saya memang sebagai juara kerja. Itu alhamdulillah kita bisa memberangkatkan peserta Bang Ludoyo putra dan putri. Dimana sebelumnya kita nggak pernah yang namanya Bang Ludoyo ya hanya ikut putra. Hanya putra saja. Putra saja, itu bukan acaranya anak putri karena malam hari itu terlalu riskan. 2010 alhamdulillah kita ada proyek yang namanya mega proyek dari Kuartir Ranting. Itu adalah penggiliran dari hari ini kita ada subsidi dana dari Kuaran untuk Bagong Ludoyo ke MA, tahun depan ke SMK. Terus seperti itu akhirnya 2010 kita berangkat Bagong Ludoyo pertama kali. 2011 karena ada miskomunikasi dan miskoordinasi akhirnya kita gagal sama sekali tidak berangkat. 2011 yang 50 tahun gerakan pramuka itu pestanya pramuka ke-50. Terus 2012 alhamdulillah kita lobby lagi. Pada saat itu alhamdulillah kita juga pembinanya juga sudah Kak Munir. Ini bukan masih Kak Yuswanto itu mulai itu 2012 kita berangkat lagi putra putri juga. Baru ini momen 2012 kita sudah momen yang luar biasa. Mulai tadi saya sampaikan kita sudah punya logo Ambalan, kita sudah punya lambang, kita sudah punya bed, kita sudah punya kaos sendiri dan itu pun
perlu perjuangan. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih, dan juga warna merah di baju ini kakak-kakak ini juga sudah diputuskan, dirumuskan mulai tahun itu kan. Walaupun periodisasinya kaosnya setiap tahun ganti. Ya, wah ini tetap lambangnya podo tapi modelnya ganti, tapi warnanya tetap merah sama hitam. Iya. Ya, ini Sekarang kalau nggak salah itu sampai sekarang. Ya, jadi untuk periodisasi sejarah seperti itu kak. Jadi alhamdulillah setiap tahun momen-momen spesial 2013, 2012 ini salah satu prestasi yang paling membanggakan. 2012 kemarin kita bisa memberangkatkan kontingen dari Imam Arif, namanya Kak Abidin, ketua OSIS, dan juga alumni, mungkin bisa digunakan untuk mengisi materi di sini juga. Ini kita mengikuti seleksi calon peserta perkemahan tingkat daerah Bakti Husada di Serut dulu. Ini salah satu pesertanya itu adalah Kak Zainul Abidin. 2013 kita ada momen spesial lagi untuk kegiatan keluar kita, adalah kegiatan perkemahan wirakarya Ma'arif nasional dulu di Jombang 2013. Ini pesertanya dari Imam Ma'arif. Ini kita mengirimkan delegasi putra dan putri. Ini mulai Kak Munir ini berlaga menjadi pembina di Imam Ma'arif. Pada saat itu adalah Kak Munir ini alhamdulillah pembina terlama. Dan setelah akhirnya Kak Munir ini Kak Nurkulis mulai lambat laun sudah menarik diri. Akhirnya dimasuklah Kak Eko dan Kak Cahya, guru kalian, guru kita semua itu menjadi pembina kita, pembina lapangan kita, dan juga sekaligus pembina guru kita. Dari guru mulailah kepercayaan dari pramuka alia ini sudah tumbuh Kak, mulai tumbuh, kita sudah diberi kepercayaan. Kegiatan apapun kita sudah nggak pernah lagi ada penjagaan yang ketat seperti dulu. Kalau sekarang kita bahasanya COVID, protokol kesehatan ala COVID. Dulu ada protokol kesehatan, protokol kegiatan ala Imam Ma'arif itu yang dialami oleh terdahulu. Sekarang alhamdulillah kita sudah mulai seperti itu. Ya, mohon dukungan dan semua tetap aktif, koordinasi Kak. Satuan terpisah saya harapkan tetap dijaga. Oke lah, kita berkegiatan pramuka putra, kalau nggak ada putri memang tidak wah, tidak menarik, tidak, kurang ada gregetnya. Tapi tetap ukhuwah Islamiyah, istilahnya nilai-nilai madrasah dan nilai keagamaan dan tata cara madrasah tetap kita jaga. Kita berkegiatan tetap enjoy kepramukaan, tapi syariat tetap kita jaga. Insya Allah nanti aman tetap dari kepercayaan madrasah yang diberikan itu. Nah, lagi untuk kegiatan-kegiatan prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh teman-teman dari alumni sini ataupun dari organisasi yang di sini, mulai dari 2017 ini juga salah satu fenomenal Kak Rizal. Nah, ini yang toko ibarat Bakung ini juga bersama dengan adik saya pribadi. Ini dari Kak Rizal berangkat atas nama Imam Ma'arif. Terus Kak Didin itu berangkat atas nama Dewan Kerja Ranting Udanawu, itu dari Kecamatan Udanawu, dari Imam Ma'arif. Semua saya anggap dari Imam Ma'arif, satu alumni, satu siswa aktif. Itu kita bisa meloloskan kegiatan yang fenomenal. Itu adalah Raimuna Nasional. Ini adalah puncak dari kegiatannya Pramuka, Penegak, dan Pandega. Itu adalah Raimuna Nasional 2017 itu di Jakarta. Ini dulu sampai itu mungkin masih banyak lagi Kak, mungkin kegiatan ini nanti kalau kita sampaikan, mungkin kalau ngomongin masalah sejarah sampai besok pagi mungkin nggak kelar, karena historisasi bisa kembali lagi, flashback, akhirnya maju lagi, itu semuanya luar biasa. Termasuk prestasi-prestasi di periode 2009-2010. Selain itu tadi juga salah satunya ya Kak Amit sebagai pradana dulu juga mengikuti istilahnya Raimuna Daerah 2009, bukan Raimuna tapi S Java, kemahnya Jawa Timur, itu di Karangpilang 2008-2009, itu di Bumi Marinir. Kalau sampean ke Surabaya, yaitu yang ada patungnya Hormat itu, Armada Timur itu di Armatim, markase tentara bagian Jawa Timur. Itu di situ kan salah satunya seperti itu 2008
itu ada Raimuna daerah. Ini juga Kak Abidin ikut lagi sama Kak Didin. Itu di Raida juga ikut di Lebak Harjo, Bumi Pramuka. Itu salah satu fenomenal itu dari madrasah sendiri ngendangi sampai teko kono Kak. Pak Jufri itu ngendangi sampai teko Lebak Harjo sama. Ya itu Sangoni. Itu mulai kepercayaan mulai timbul, alhamdulillah. Ini tolong nanti dijaga, siapapun nanti pemegang di sini, mudah-mudahan dari sini mungkin peradananya siapa, adat tambahan tetap dijaga, kode kehormatan, kode moralnya tetap dijaga, terus tetap disinkronkan dengan tata tertib di madrasah. Kita berpramuka enjoy, tapi tetap sesuai dengan aturan madrasah. Itu Kak mungkin yang dari kelas 3 periode yang bisa saya sampaikan Kak. Mungkin agak mulek Kak, ya memang seperti ini yang bisa saya sampaikan karena historisasi. Kalau saya gambar ya ruwet kayak gini Kak tadi. Akhirnya ya sedikit-sedikit mungkin memberikan gambaran lah cakrawala baru untuk kita tentang sejarah di MA Ma'arif, mulai yang periode kelam, periode pendirian, masa kelam, masa merintis, terus sekarang kita masa menjaga euforia kejayaan di sini. Mudah-mudahan ini karena merintis itu mudah, mendirikan itu mudah, tapi yang terakhir nanti loh yang menjaga itu bagian dari kakak-kakak semua. Ini yang paling sulit karena sekolahnya lain juga berbenah sama seperti kita. Kalau kita nggak ingin ditelan oleh sekolah lain, nggak ingin ketinggalan ya ikut. Pokoknya wani ya. Pesan saya ya wani, tetap wani berusaha dengan alur yang diajukan, dengan tata cara madrasah. Ada kegiatan ajukan. Gagal kita berproses biasa Kak. Jangan patah arah. Biasa kalau sampean ngajune proposal nggak di ACC itu biasa. Tapi lah sampean baru ngajune proposal terus patah semangat, ya itulah kegagalan yang akan menyelimuti kalian selamanya. Mungkin itu Kak dari kami yang bisa saya sampaikan tentang sejarah, mungkin sampai di situ. Ini yang poin ketiga yang belum saya tulis ya. Ini yang kolom yang sedikit nanti saya sampaikan sedikit karena ini nanti untuk poin ketiga yang kenapa kok namanya itu yang dipakai adalah Sunan Kalijogo dan Sri Kandi. Nah ini besok nanti insya Allah akan disempurnakan oleh teman-teman dari yang lain karena ini bukan kawasan saya, terus terang untuk itu saya sudah tidak di periode itu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan dengan detail alasannya apa kok kayak gendera rupanya kok kayak gendera nih Italia. Ini saya hanya ngomong kasar saya, mohon maaf, bukan berarti sama saya menghina, tidak. Ini karena hubungannya dengan lambang. Kenapa ada bintang, ada api dan yang lain-lain ini nanti besok hubungannya. Saya hanya ingin sedikit mendetailkan filosofi yang terkandung dari makna Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pada saat saya dulu itu menyampaikan ke kami, itu adalah salah satu wali yang asli dari Indonesia, asli dari Jawa. Sampai lihat silsilah Wali Songo, silsilah dari keturunan Wali Songo itu semua mambu Arab, mambu Arab lah. Tapi Sunan Kalijogo itu murni asli orang Jawa, dari Jawa asli. Betul, ini kalau nama wali itu yang satu mungkin kita kan tahu yang agak menyimpang itu adalah Sasiti Jenar, itu yang asli dua, itu yang satu dari Jawa, yang dua-duanya dari Jawa. Itu tapi yang kita pakai adalah yang Sunan Kalijogo. Kenapa? Ini adalah salah satu yang mengkulturisasi, yang bisa berada dimanapun beliau berada. Yaitu pada saat zaman itu adalah era-era yang sulit. Dengan spiritnya Sunan Kalijogo kita bisa ingin membedobrak, bukan berarti merubah tatanan, tidak, tapi ingin merubah paradigma yang dulunya terkungkung. Kita bisa lebih terbuka, pramuka emang lebih terbuka. Terus kenapa kok kita yang cewek kita pakai nama Sri Kandi? Nah ini adalah salah satu senopati yang ulung Kak. Kalau kalian pernah lihat cerita Mahabharata, ini adalah salah satu wanita perkasa yang pernah lahir di dunia perwayangan. Ya, bukan pernyataan tidak ya, tapi perwayangan. Ini dalam kitab Mahabharata. Ini adalah salah satu senopati perempuan yang ikut di Medan Kurusetra, yang pernah ikut perang di Medan Kurusetra adalah Sri Kandi.
Itu Kak. Jadi mudah-mudahan di sini semua nanti lahir serikandi-serikandi yang luar biasa. Amin. Yang bisa mendobrak tradisi, yang bisa merubah paradigma dari yang dulu terkungkung menjadi kemajuan. Amin. Kartini baru. Kenapa kita tidak Kartini? Kita lebih ke yang lebih lampau. Iya. Karena Kartini sudah dipakai sekolah-sekolahnya lain. Di sini insya Allah ini setahu saya selama saya melalang buana di jagat kepramukaan, saya belum pernah mendengar nama disebutkan nama Sunan Kalijogo dan yang ambalannya maksudnya ini hanya di M.A. Maarif. Yang ambalannya nama ambalan putranya adalah Kalijogo. Iya. Yang putrinya adalah Sri Kandi. Ini belum pernah saya kalau Soekarno, Kartini, tokoh-tokoh nasional semua sudah dipakai sekolah-sekolah yang lain. Ini luar biasa dulu tim pencetusnya yang memberikan ide dan gagasan itu. Itu Kak mungkin dari sejarah singkat mulai dari awal tadi saya sampaikan sampai terakhir tadi kenapa kok yang dipilih adalah itu kita mau ambil filosofi bahwa kita ingin seperti setidaknya mengikuti jejak perjuangan dua orang itu. Sri Kandi kalau kita gini, kalau kita mendampingi bukan berarti kok kalau di dalam ambalan kan bukan mendampingi ya ini tidak kan kita tetap berjalan ya kalau bisa yang putra bisa mengikuti Sunan Kalijogo berjalannya bagaimana, kalau yang putri ya juga seperti itu, tetap tidak meninggalkan kodrat cewek tapi perkasa dalam berkegiatan. Itu Kak mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, tetap semangat untuk berkepramukaan, tetap bersemangat untuk tetap melanjutkan kaderisasi di M.A. Maarif dan terus ini nanti terus mungkin lagi Kak bisa ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari Kak, kalau mungkin ada pertanyaan atau apa mungkin dari ke moderator saya nanti siap menjawab. Mungkin untuk pesan-pesannya Kak untuk pramuka muda ini ya, biar semangatnya itu makin bertambah gitu ya. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesan. Yang pertama saya bangga pernah menjadi dan sampai sekarang alhamdulillah kemarin nomor saya baru dimasukkan, padahal aku tawak deh di antara alumni yang dimasukkan dari forum alumni ambalan M.A. Maarif itu kemarin saya dimasukkan, walaupun di situ tidak ada postingan, setidaknya saya dianggap sebagai saya bangga menjadi M.A. Maarif, bagian dari pramuka M.A. Maarif, bagian dari M.A. Maarif, bagian dari Yayasan Maarif, saya bangga sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pramuka sekarang itu harus melek. Maksudnya kenapa Kak? Kita harus melek karena teknologi berkembang sangat pesat. Jangan sampai nanti dengan teknologi yang pesat ini kita pramuka ditinggalkan oleh peminat. Gak apa-apa nanti sampai berkegiatan dengan inovatif. Misalkan kegiatan online seperti yang saat ini kita hadapi. Di tengah pandemi kita tetap harus berkegiatan, kita harus tetap berkaderisasi tapi dengan cara yang lebih kreatif lagi. Ya, salah satunya adalah ini tolong dikembangkan semua. Dengan bosan berkreasi, tetap jalin komunikasi yang baik dengan madrasah. Seolah nanti pramuka di sini tetap akan jaya sentosa seperti slogan kita, spirit semangat untuk pramuka ma'al jaya. Ini kalau saya terjemahkan dari kata-kata yang dari slogan tadi Kak ya. Ya itu semangat untuk mewujudkan pramuka M.A. Maarif yang jaya. Nah, terima kasih. Nanti di closing penutup nanti saya ingin mengajak kakak-kakak semua. Kayak aku mau berdiwarai wis langsung apal. Iya. Nah, tadi yang pertama kita awali dengan salam pramuka ya Kak, Iya. Setelah itu nanti kita tepuk pramuka 2 kali. Setelah itu tadi apa Kak? Spirit Scott Forma Almace. Oke ya gitu ya. Nanti kita bersama-sama, nanti yang di rumah mungkin yang melihat juga sama-sama bisa mengikuti. Dari saya mungkin ada kekhilafan kekurangan, minta maaf, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Spirit Scott Forma Almace. Nah, itu tadi materi kedua yang disampaikan dari Kak Eko tentang sejarah kepramukaan M.A. Maarif versi dari Kak Eko. Nah, saya sebagai moderator mohon undur diri apabila ada salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Selamat datang peserta penerimaan tamu ambalan pramuka MA Ma'arif Udanawu tahun 2021. Oke, langsung saja menyambung materi yang telah disampaikan oleh Kak Eko Wahdianto tentang sejarah pramuka MA Ma'arif Udanawu. Kali ini saya sudah ditemani oleh Kak Silma Dini Afitra, Purna Dewan Ambalan tahun 2020. Selamat siang Kak Dini. Oke, untuk Kak Silva Dini sendiri lahir di Blitar 16 Agustus 2002, beralamat di RT 4 RW 4 Sukorjo Udanawu Blitar. Untuk profesi sekarang yaitu sebagai pelajar. Untuk riwayat pendidikan di MI Wahid Hashim Bakung lulusan 2015, kemudian di MTS Ma'arif Udanawu lulusan tahun 2018, dan sekarang menjadi siswa aktif MA Ma'arif Udanawu Blitar. Oke, tanpa lama-lama, langsung saja Kak Dini bisa menjelaskan seputar pramuka MA Ma'arif Udanawu. Terima kasih Kak Zulis. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Silma Dini Afitra, alamat saya di Desa Sukorejo. Di sini saya mau ngajakin kalian untuk sedikit sharing tentang apa sih yang ada di ambalan itu. Nah, yang pertama saya mau sedikit membahas tentang struktur yang ada di Dewan Ambalan Pramuka MA Ma'arif Udanawu Blitar. Di dalam suatu organisasi tentunya memiliki struktur organisasi yang tugasnya, mereka memiliki tugas itu untuk mengatur jalannya organisasi tersebut. Dalam Pramuka MA Ma'arif Udanawu Blitar, ambalan kita terpisah antara ambalan putra dan ambalan putri. Mereka masing-masing diketuai oleh seorang pradana putra dan pradana putri. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, mereka juga dibantu oleh beberapa orang yang terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, seorang pradana itu akan dibantu oleh seorang pemangku adat. Tugas antara pradana dan pemangku adat itu berbeda. Kalau untuk seorang pemangku adat itu mereka lebih ke memegang wewenang tertinggi tentang apapun kebiasaan ataupun adat di ambalan tersebut. Untuk selanjutnya itu adalah kerani atau sekretaris. Tugasnya mereka akan mencatat surat-surat ataupun mencatat hasil-hasil musyawarah dan sebagainya. Lanjut lagi, dalam organisasi tentunya memiliki beberapa pengelolaan dana. Nah, dari sini pradana akan dibantu oleh seorang bankir atau bendahara. Tugasnya mereka akan mencatat keuangan yang ada di ambalan tersebut. Untuk selanjutnya, mereka akan dibantu oleh beberapa bidang-bidang atau seksi. Yang pertama adalah seksi kegiatan. Mereka akan mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di ambalan tersebut. Yang kedua adalah seksi inventaris. Mereka bertugas sebagai pencatat ataupun menulis segala sesuatu yang ada biasanya yang ada di sanggar pramuka. Jadi barang yang dimiliki ambalan dan segala macam benda ataupun perlengkapan yang ada di ambalan. Selanjutnya yang terakhir itu mereka akan dibantu oleh seksi humas. Seksi humas itu apa sih tugasnya? Mereka biasanya dalam kegiatan mereka itu yang bagian istilahnya tembung-tembung ataupun bisa di bagian seksi dokumentasi, dekorasi dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mereka akan bagian mencari alat mungkin, nah seperti itu. Nah, dari struktur itu mereka juga gak semuanya kan itu menjadi pengurus. Nah, di sini ada juga yang dinamakan anggota. Anggota
berbentuk segi 5 dengan panjang masing-masing 5 cm, kelilingnya 5 kali 5 cm seperti itu. Nah, di dalam bentuk ambalan ini terdapat yang namanya beberapa gambar tambahan seperti satu bintang besar di tengah itu melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah di dalam di bawahnya ada 4 bintang, itu menunjukkan 4 rahmat yang ada yang dipegang oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya 2 tunas kelapa yang terpisah. 2 tunas kelapa yang terpisah ini menunjukkan bahwa satuan kita, ambalan putra dan ambalan putri itu terpisah seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada bentuk seperti api berwarna orange ataupun merah menyala, itu melambangkan semangat tentunya. Yang selanjutnya ada candi sebagai melambangkan perwujudan, candi sebagai perwujudan bahwa ambalan kita berada di Kabupaten Blitar dan kita adalah Candi Penangkaran, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada keris dan kain mori. Keris dan kain mori ini, kenapa sih kok ada keris sama kain mori? Kain mori sama keris ini sebagai pusaka ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Selanjutnya ada nomor hidup dan berikutnya nama ambalan Pramkanta. Untuk selanjutnya di dalam bentuk itu ada yang namanya tulisan, sebuah tulisan ambalan putra. Yang putra dan juga ambalan putra itu ada tulisannya SKJ atau Sunan Kalijaga, dan ambalan putri di dalam bentuknya ada tulisan Sri Kandi. Nah, selanjutnya saya mau sedikit membahas tentang filosofi warna yang ada di bentuk ambalan. Untuk yang pertama, warna dasar yang digunakan dalam bentuk ambalan Sunan Kalijaga ambalan Sri Kandi itu berwarna biru sebagai kiasan langit atau air, yang diharapkan sebagai seorang pramuka harus bersikap rendah hati. Untuk yang selanjutnya, warna candi itu berwarna putih. Warnanya putih ya. Warnanya putih itu melambangkan kesucian. Kemudian warna api yang merah tadi sudah saya jelaskan bahwa melambangkan semangat dan keberanian. Untuk selanjutnya, warna keris hitam. Kenapa hitam? Karena hitam merupakan warna yang bisa dibilang netral. Jadi dalam kita berorganisasi kita harus tetap netral seperti itu. Untuk selanjutnya, warna tunas kelapa kuning tua dengan hiasan kejayaan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, dalam suatu ambalan itu biasanya ada yang namanya sandi ambalan. Apa sih sandi ambalan? Nah, di sini kita nggak akan menerangkan apa sandi ambalan kita, karena sandi ambalan sendiri itu memiliki filosofi. Sandi ambalan adalah ungkapan yang berisi kode kehormatan pramuka. Jadi setiap ambalan tentunya memiliki kode kehormatannya sendiri, dan kita juga memiliki itu sendiri. Terima kasih. Kayaknya seperti itu yang bisa saya sedikit share ke teman-teman. Terima kasih Kak Dini atas penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Dini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk ambalan pramuka yang amarif budaya ke depannya. Oke Kak Dini, sebelum materi kali ini saya tutup, ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman pramuka amarif budaya? Oke, terima kasih. Sebenarnya pesannya nggak banyak sih, karena saya juga sebagai pernah merasakan berada di fase-fase menjadi dalam ambalan. Untuk pesan-pesan dari saya itu tetap semangat
Jadi kalian harus tetap semangat, jaga solidaritas kalian, jaga tetap kebersamaan kalian, jaga apa yang sudah ada dan tingkatkan seperti itu. Terima kasih Kak Zulis, mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Oke, saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.